Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biqamadatillah wa rahmatil fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian tafsir surah Yasin. Yang kita baca adalah karya Syekh Hamami Zadah. Kita meneruskan materi kemarin tentang Ashabul Qaryah dan 3 utusan Allah, yaitu Syam'un dan 2 rekannya. Kemarin telah kita baca terkait bagaimana penduduk Antakya menurut tafsir ini, ya, Ashabul Qaryah ditafsirkan sebagai Antakya, ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Sadaqallahul azim. Mana mereka menyiksa 2 orang utusan Nabi Isa alaihissalam, memenjarakan mereka. Kemudian datanglah Syam'un sebagai utusan yang ketiga, fa'azzazna bitsalitsin, yang tugasnya adalah memperkuat misi kenabian 2 orang yang ternyata malah dipenjara oleh Raja Antakya, yang menurut riwayat namanya adalah Aftoikhis, Raja Aftoikhis, ya. Kita lanjutkan kemarin sampai kepada bagaimana Syam'un sudah berperan membackup kepada 2 utusan sebelumnya terkait pendekatan dakwah. Kemudian riwayat juga panjang yang mengisahkan perjalanan dakwah Syam'un dan 2 orang temannya. Syam'un memberikan catatan bahwa dakwah yang dilakukan oleh 2 utusan sebelumnya itu caranya masih kasar, tergesa-gesa, ya. Jadi pendekatan humanismenya kurang, pendekatan kemanusiaannya kurang, ya. Ini dikatakan oleh Syam'un bahwa keduanya itu digambarkan sebagai seorang perempuan tua yang sejak masa muda di perkawinan awalnya dia tidak mempunyai anak. Kemudian dia bisa melahirkan anak di usia tuanya. Karena di usia tua, dia ingin anaknya itu segera besar, segera dewasa. Kemudian anak itu dijejali, disuapi dengan makanan yang tidak layak bagi bayi, ya. Katakan Syam'un itu tulang roti kasar ini. Akhirnya roti itu bisa ditelan pelan-pelan tapi tidak bisa dicerna oleh bayi itu. Itu diumpamakan pertimbangannya kurang pas, pertimbangan
tepat. Itu catatan dari dakwah yang dilakukan oleh dua orang utusan. Kemudian Syam'un bertanya kepada dua temannya itu, amma sami'tu ma annal ajalata minasyaitan. Apakah kau itu lupa? Kan sudah pernah dengar tapi kamu lupa bahwa al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa atau kesusu itu adalah minasyaitan, dorongannya setan. Wa ta'ani minar rahman, dengan sifat gradual, alon-alon, santai tapi serius gitu kan. Pelan-pelan, dan tentu saja mempertimbangkan situasi dan kondisi dalam berdakwah itu minar rahman, atas bimbingan Allah yang Maha Pengasih. Itu akhir kajian kita kemarin. Tsumma kharaja Syam'un minas sijni. Kemudian Syam'un keluar dari penjara telah menjenguk dua rekannya yang di penjara itu ya, dengan alasan akan memberi makanan, membawakan makanan pada dua orang temannya, dan diizinkan masuk ke penjara untuk besuk. Wa ja'ala yu'ashiru hasyiatal maliki hatta ansau bihi. Kemudian Syam'un melakukan pendekatan-pendekatan kepada pengawal raja. Diajak ngobrol, diajak apa ya istilahnya, ya bergaul dengan baik lah. Dia perlakukan orang itu dengan baik, satpam-satpam itu, sipir-sipir penjara itu. Kemudian pengawal raja pun demikian, diajak ngobrol dengan asyik oleh Syam'un, sehingga keduanya merasa nyaman dan ramah kepada Syam'un. Farafa'u khabarahu ilal maliki. Dan keramaan Syam'un, kenyamanan bergaul dengan Syam'un itu dilaporkan kepada raja. Fada'ahu mongko ngundang sapa raja ing Syam'un, wa radhiyalan seneng asyiratahu atas sikap cara bergaul Syam'un. Raja itu ridho terhadap apa yang dilakukan oleh Syam'un, wa anisa bihi wa akramahu, dan nyaman serta raja memberi nilai hormat kepada Syam'un. Artinya sudah simpati, ini masuk dari sisi personality, itu masuk ya, sudah masuk. Baru misi berikutnya itu yang diharapkan Syam'un akan mudah untuk menyampaikan pesan-pesan tauhid. Tsumma qala lahu dzata yamin. Suatu hari sang raja Syam'un matur kepada raja, ayyuhal malik, wahai raja, ballaghani annaka habasta fi sitni rajulaini wa darabtahuma hina da'awaka ila ghairi dini. Pak Rojo, wahai raja, aku mendengar kabar bahwa Anda telah memenjarakan dua orang laki-laki. Anda menyiksa keduanya, Anda memukuli ketika kedua orang itu mengajakmu untuk meninggalkan agamamu saat ini. Fal kalimatuhuma. Aku ingin tahu apa yang disampaikan keduanya itu. Apa sih pesan ataupun ajakan yang dua orang itu lakukan, disampaikan kepada Anda itu apa? Hal sami'ta qaulahuma, apakah panjenengan sudah pernah mendengar apa yang dia sampaikan? Faqala al-maliku. Raja menjawab, lah, enggak, aku belum pernah mendengar apa yang dia katakan. Faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi. Kemarahanku, kemurkaanku saat itu menghalangi antara aku dan dua orang laki-laki yang aku penjarakan itu. Saya sudah tidak mau mendengar apa yang dia katakan.
apalagi mempercayai apa yang dikatakan, mengingat pun tidak apa yang dia katakan. Seperti itu. Kemarahan itu menutup segalanya. Makanya kemarahan itu adalah satu di antara beberapa mutiara yang dimiliki oleh anak Adam. Untuk marah itu adalah pengendalian marah, maksudnya. Mengendalikan marah itu adalah salah satu mutiara yang dimiliki anak Adam. Ketika marah maka semuanya bisa berantakan. Sebagaimana ini ajakan baik ditentang dan bahkan tidak didengar sama sekali karena marah. Sang raja murka. Qala Syam'un berkata, fa in ra'aita maslahatan ud'uha hatta nadlu'a ala ma indahu. Jika panjenengan punya pandangan yang lebih baik, raja, apakah tidak sebaiknya dua orang itu kita panggil, kita dengarkan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Tuh, jadi cara Syam'un untuk masuk ke materi dakwahnya. Karena sang raja atau raja Al-Taykhish ini sudah mempercayai Syam'un, maka fa'ata bihimal malik. Benar. Dua orang tahanan itu dikeluarkan dan dibawa ke bangsal kerajaan. Wa qala lahum Syam'un. Maka Syam'un berkata kepada dua orang itu, man iku sop arsala kang wis ngutus sapa man kuma ing sampeyan berdua ilahuna maring iki papan. Wahai dua orang, siapa yang telah mengutusmu untuk sini? Qala, duanya jawab, Allahul ladzi khalaqa kulla syai'. Yang mengutusku ke sini adalah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa laisa lahu syarikun. Allah tidak ada sekutu baginya. Singkat jawabannya. Bayangan kita kan yang mengutus saya adalah Aisyah gitu. Ternyata tidak. Yang mengutus saya adalah Tuhan. Yang tidak ada sekutu baginya. Tsumma qala Syam'un, tsumma qala mangko nuli ngendika sapa Syam'un sifat lana sifat. Tolong deskripsikan bagi kami sifat-sifat Tuhanmu itu. Faqala, keduanya matur, innahu yaf'alu ma yasha. Tuhanku, Tuhan kami adalah yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang dia kehendaki, wa yahkumu ma yurid, dan menetapkan apapun yang yang Allah kehendaki. Sangat-sangat normatif ya. Tsumma qala Syam'un, kemudian Syam'un berkata kepada keduanya, wa ma ayatukuma, apa yang menjadi indikator bahwa anak Anda berdua itu adalah utusan Tuhan, utusan Allah? Apa buktinya? Ayat itu buktinya. Qala, keduanya matur, ma yatamannahul malik. Buktinya adalah apa yang dikehendaki. Apa sih yang dikehendaki oleh sang raja itu? Apa yang dikehendaki raja akan aku penuhi, maksudnya gitu. Fa amarul maliku hatta ja'u bi ghulamin matmusil ainaini wa mawdi'u ainai kal jabhati. Raja mengeluarkan titah, pengumumannya tidak disampaikan di sini. Inti pengumumannya adalah
ada orang dibawa oleh pengawal kerajaan menghadap raja. Ghulamun, seorang laki-laki matmusu ain yang tidak punya mata, tidak punya dua mata. Di tempat tumbuhnya mata yang kita punya ini, seperti semuanya seperti bathuk, jadi tidak ada lubang mata sama sekali, masya Allah. Fama zala yat'wani rabbahuma hatta in syakka maudhi'ul basari. Melihat keadaan seperti itu, dua orang utusan itu tidak henti berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk tujuan agar tempat kelopak mata itu terbuka, letak gitu ya. Benar, jadi meletak itu yang tadinya balung semua itu meletak dua sebagai tempat kelopak mata tentu saja dan bola mata. Fa akhadha binaqdaini minatin. Kemudian keduanya mengambil tentu saja kolaborasi ya. Dua orang utusan ini tidak semuanya ngambil nanti 4, ambil satu-satu gitu. Satu-satu ngambilkan, satu nguntir-untir apa jenisnya, mencetak. Dua jumput tanah liat. Fa wada'ahuma fi hadikotai. Kemudian meletakkan butiran tin tadi, tanah liat tadi di tempatnya, tempat yang tadi sudah terbuka. Fasarata mukallataini yabsuru bihima. Tanah liat yang ditempelkan di tempat yang tadi sudah meletak itu menjadi bola mata, sepasang bola mata yang dengan keduanya laki-laki tadi bisa melihat. Masya Allah. Fata'ajjabal maliku wa ta'ajjaba mongko dadi gawok itu gumun banget. Sapa al maliku raja gumun sekali. Faqala Syam'un lil malik. Syam'un berkata kepada sang raja, in sa'alta, apabila engkau nyuwun jaluk alihataka ing pangeranmu wahai raja, hatta tasna'a sun'an mithla sun'an hak mithla hada, sehingga Tuhanmu itu mampu berbuat sesuatu sebagaimana yang terjadi saat ini, fayakunu laka syarafu wa li alihati, maka Anda dan Tuhan Anda dalam posisi yang syaraf, mulia. Langsung nantang seperti itu, tapi halus caranya. Don saat ini monggo raja jenengan ngaturi sesembahan panjenengan supados saged nindakaken perkawis kados dene ingkang sampun kalampah menika. Menawi saged, jos mulya jenengan lan ingkang panjenengan sembah niku. Skakmet. Faqala maliku. Raja berkata, ya Syam'un, Syam'un, lek Syam'un, laisa li ingangka sirrun maktub. Saya dan Anda tidak ada rahasia yang tersembunyi sama sekali. Sampai wis ngerti lah orang-orang, tidak ada rahasia di antara kita. Syam'un, inna ilahana alladzi na'budu la yasma'u wa la yubsiru wa la yabsuru wa la yanfa. Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang kami sembah itu tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar, dan tidak mampu memberi manfaat sedikit pun. Watu kok ya.
metu kon krungu gitu. Seperti itu. Recok. Artinya apa? Fungsi mukjizat untuk melemahkan musuh dan meneguhkan Rasul dan para nabi itu benar-benar nyata. Mukjizat itu adalah khusus diberikan Allah kepada para nabi atau Rasul. Kepada wali namanya karomah. Karomah. Pada manusia biasa itu prestasi. Dan semuanya adalah biidznillah, semuanya adalah minallah. Wa kana lana terus. Wa kana lana syam'un idza dakhala al-malika. Nalikane mlebu idza dakhala, nalikane mlebu sapa al-maliku raja alal asnami di tempat peribadatan nyembah patung. Ya dakhulu mongko melu mlebu sapa Sam'un bitukhuli kelawan mlebune Malik. Ketika raja masuk ke tempat peribadatannya, di sana ada patung-patung berjujuran, gede cilik, ana sing mendelo tanpa iso kedep, ana sing merem tanpa iso melek. Itu wajah terus watu gitu. Sam'un ikut masuk ke kuil itu. Wa yusalli katsiran wa yatadarru hatta dhannu anna Syam'una ala millati. Sam'un ikut masuk, kemudian salat beberapa rakaat ya. Yusalli katsiran wa yatadarru dan berdoa secara khusyuk. Tadarru hatta dhannu hingga mereka orang-orang Antakya ashabul Korea itu menyangka bahwa Sam'un sudah mengikuti ajaran mereka, sudah mengikuti agama yang mereka anut. Tahu dia dihapusin kamuflase masuk. Kan bisa doa di kuil, bisa doa di tempat-tempat ibadah orang lain juga bisa. Tidak usah disalahkan. Artinya apa yang dilakukan Sam'un adalah benar-benar membangun harmoni, pendekatannya harmoni, tanpa mencampur adukan ajaran Islam yang dia bawa, tapi tanpa melukai dan mencederai kemanusiaan. Itulah nilai rahmatan lil alamin. Itu ketika dibaca dengan pendekatan kekinian, moderasi beragama. Tentu moderasi beragama tidak berarti mencampur adukan ajaran agama yang ada, tapi bagaimana kita mampu eksis berketuhanan tanpa mencampur adukan aspek agama lain, tapi kita tidak lepas dari dimensi kemanusiaan. Cara bergaul, muasyarah, tetap bil ma'ruf wa asyiru hunna bil ma'ruf, saling bergaul dengan baik. Kita lanjutkan. Faqala al-maliku li rasulaini. Di suatu kesempatan raja berkata pada dua utusan itu, in qadara, jika mampu, sapa ilahukuma, pangeranmu wong loro, alladzi ta'budanihi, yang engkau berdua sembah, ala ihya'il amwati amanna bi wa bikum. Wis ngene ae, cekak rembuku. Nek pangeran sing kok sembah kuwi, wahai wong loro, mampu menghidupkan mayat-mayat, menghidupkan orang yang telah mati, maka aku akan iman kepada Tuhan
wa bikuma, dan akan iman pada kamu berdua, bahwa kamu berdua adalah benar-benar utusan Tuhan, Tuhanmu maksudnya. Qala matur, dua orang rasul itu matur, ilahuna qadirun ala kulli syai', ketahui hai raja, Tuhanku mampu melakukan apapun. Bakal Malik, raja berkata, innaha huna maitan mata mundu sab'adaya. Kebetulan di sini ada jenazah, ada mayat yang sudah mati selama 7 hari ini. 7 hari ini mati. Wa inni akhartuhu walam adfanuhu hatta yarji'a abu. Aku sengaja belum menguburkan mayat itu karena apa? Menunggu bapaknya datang. Hampir 7 hari. Itu di balsem ya. Cara Mesir kuno sono balsem berwan lagi di Antokia, di Turki itu ya. Di balsam, di formalin. Mungkin 7 hari belum dikubur. Wa kanal abu ghaiban, bapak niku wa kanalan ana sapa labu bapake mayit iku ghaiban, wong kang ghaib ora ning kene, tidak di tempat yang namanya ghaib. Karena itu punya isim, punya khobar. Al abu itu isim karena dibaca rofa. Wa kanal abu, kemudian khobarnya dibaca nasab. Iku ghaiban. Kalau inas sebaliknya, tansitul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim, merofakan khobarnya. Itu kalau inna. Kalau inna, innal abba ghaibun. Kalau kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Wa kana lan ana sapa alabu bapake mayit iku ghaiban ora ning omah. Faja'u mongko teka sapa rombongan akeh, termasuk 2 utusan itu, hilang ilal mayyiti maring mayit. Wa qad taghayyara lan temen wis berubah apa laun rupane mayit. Warna mayat itu sudah berubah. Seperti apa tidak digambarkan. Bahwa atau tidak juga tidak digambarkan. Takutnya nanti fitnah ya. Wong mati iki disebut api ewe. Kadang dadi fitnah, pemenang disebut LAE gitu. Makanya perintahnya adalah udhkuru mahasina mautan. Sebut kes yang Anda tuturkan, yang Anda sampaikan itu adalah kebaikan-kebaikan mayat saja. Terus faja'ala mongko tumandang sapa rasulaini yadwani berdoa karone rabbahuma ing pangerane rasulaini ala niatan kelawan cara ngedeng dengan terang-terangan. Allahumma ya Allah ruha apa itu ini hadil janazah bisa. Ya Allah, kula nyuwun jenengan nguripke meneh mayit sing wis 7 dina 7 bengi mati niki rupane pun rubah. Fajana Syam'un yaqnu rabbau sirra. Syam'un mensupport doa kedua orang itu, tapi caranya sir, dengan cara yang rahasia. Nanti si raja nggak tahu kalau Syam'un itu mensupport apa yang dilakukan oleh 2 orang ini. Terus
Faqama mongko ngadeg tangi sapa al mayyitu mayit sing wis 7 dina dadi mayit kuwi tangi biidznillah taala kabeh kelawan izine Allah taala ingkang maha luhur sapa Allah titik. Faqala mayit kuwi mau ngomong, ini sak temene ingsun kot mitu temen wis mati sapa yang sapa yaman ing dalam waktu 7 dina sungguhnya aku telah mati 7 hari lamanya. Malamnya 2 hari itu 7 hari 7 malam itu. Pemitulan wis mati sapa ingsun musyrikan halih musyrik mati ku dalam keadaan musyrik. Ora netepi agama Islam. Fadkhaltu mongko den leboke sapa ingsun fi sab'ati audiatin ing dalam 7 jurang minan nari saking geni utawa saking neraka. Aku telah dimasukkan 7 lembah 7 jurang minan nar saking neraka. Fa anna mongko ta ingsun saiki iku hadzirukum memberi peringatan ngemutake ing sira kabeh para urip amma sae para antum kang ana utahe sira antum kang utahe sira kabeh iku fihi tetep ing dalem mah aku ingatkan kalian semua terhadap apa yang masih Anda lakukan sampai saat ini para sederek. Fa aminu do imano sira kabeh billahi kelawan Allah kalian iman percaya karo Gusti Allah. Aku wis ngrasake rekasane pati senajan jasadku sing ning jaba ning remuk rohku wis dijur-jur malaikat dibles-bleske ning 7 jurange neraka. Nauzubillah min dzalik. Tsumma qala al-mayyitu tsumma qala mongko nuli matur sapa al-mayyitu mayit kuwi mau futihat den buka apa abwabus samai pira-pira lawange langit. Faidan ujug-ujug nazartu aku iso ndeleng iso ndelok iso melihat ra'aitu syaban aku lihat seorang pemuda husnal wajhi kang bagus raine yashfa'u li haula'i tsalatsah memberi syafaat memberi pertolongan kepada 3 orang ini. Faqala mongko ngendika sapa al-maliku raja berkata Wamanan iku sapa salah satu tai wong telu. Siapa 3 orang itu wahai mayit sing wis urip? Qala ahaduhum salah satunya dari 3 orang itu adalah Syam'un. Itu adalah Syam'un menikah. Wa hadani dan 2 orang menikah. Wa asyara ila sahibai. Mayit ini memberi isyarat ditujukan isyarat itu kepada 2 teman Syam'un. 3 orang itu adalah Syam'un dan 2 temannya. Fata'ajjaba mongko dadi gawak kula gumun banget sapa al-maliku raja. Walamma alima sedalan semangsane ngerti sapa Syam'un ana qaulahu sak temene ucapane Syam'un iku kota asal tulis berpengaruh fil malik ing dalem pribadine raja ketika Syam'un menyadari bahwa tindakannya, ucapannya itu telah berpengaruh dalam benak, pikiran dan tindakan sang raja. Akhbarahu bil hali wa da'u ilal Islam. Maka Syam'un segera membuka dirinya, membuka datanya, siapa dia sebenarnya, kemudian wa da'ahu ilal Islam dan mengajak raja itu untuk berislam. Wa amana mongko dadi iman sapa al-maliku raja wa amana lan padha iman uga sapa kaume Malik. Wa kafarun tetep kafir sapa al-akharun yang lainnya. Sing liyane sing atos-atos atine kae tetap kufur, tetap dalam bertahan dalam kesesatan.
Wa man lam yu'min sapa wonge lam yu'min kang ora gelem percaya soha mongko bengok sapa Jibril mereka Jibril alaihi salam alaihim sayhatan halaku bengoki malaikat Jibril sampai mereka hancur lebur. Naudzubillah min dzalik. Dadi sing kafir diajar, ning dunya oleh ngajar niku. Dadi umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu ngayal prek langsung, ya. Kita dimintakan Kanjeng Nabi secara khusus request pada Allah untuk tidak menimpakan siksa di dunia kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ing dalam suwijining riwayat kila diceritake inna benatal maliki tuwfiyat. Jadi ana setelah qaul itu dibaca kasrah hamzahnya inna. Kila inna ibnatal maliki. Al-maliki tadi mudhaf ilaih. Majrurun bil kasrah. Ya nau ismun mufrad. Tuwfiyat. Dari riwayat bahwa yang mati itu adalah anaknya raja, anak perempuan sang raja itu. Faqala mongko ngendika sapa Sam'un ya ayyuhal maliku wahai Pak Raja. Utlub murya sira golek sira min hadaini rajulaini saking wong lanang loro iki an yuhya yen to nguripake sapa wong loro ibnataka ing anak wadon. Nyuwun niku jenengan Mas Raja niku wong loro niku ampun niku ben nguripke anakmu. Fatola mongko njaluk nyupres sapa al-maliku menuntut bahasa rada ampuhe ya. Raja meminta kepada dua orang itu minhumah untuk menghidupkan anaknya yang telah mati. Faqoma tumandang sapa wong loro wa ta'awalan donga sapa wong loro fil alaniyati ing dalem tingkah ngedeng niku artine terang-terangan yo seru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma hi ruha atau doa yang lain niku seru nih ora kurti batin sing batin niku Sam'un jenenge wa Sam'unu tai Sam'un iku manyar tembarengi dungane wong loro kuwi mau bisiri ing dalem tingkah sepen ing dalem tingkah lirih-lirih tungane niku masyaallah para nabi kae mujizat langsung dijak fa'ahya mongko dadi urip sapa fa'ahya mongko nguripake sapa Allah Gusti Allah ta'ala halimulur sapa Allah almar'ata ing kuwadon Allah langsung jawab kontan jruk ki kuat urip ini ku mayite wis dikubur nek iki nek mau kan urung wa sakolan belah apa al-qabru kuburan wa kharajat mongko metu sapa wadon metu dhewe faqalat lan matur aslimu padha mlebu Islam sira kabeh lur fa innahuma shadiqani wong loro kuwi wong bener kabeh umma qalat mongko nuli matur ndika berkata perempuan itu mayit sing istangi niku wa ma adzunukum tusallimun aku tidak menyangka bahwa kalian akan selamat makanya do Islamu tuma salam konuli nyun pirsa takon dangu sapa al-maliku bapane mayit kuwi mau minan ibnati saking anake takon ning anak wadone kaifa hale kepiye anak wedok haluki hal tingkah ira fil akhirati ana akhirat. Nduk, bagaimana keadaan kondisimu di alam akhirat? Qalat matur sapa bocah wadon sing urip meneh
li ku tetep kedue ingsun apa sapatu ayamin pitung dina mundu ana mitu aku kan pun pitung dina ta Rama mungkin kula mati uridot den pentokaken dinampakkan dihaturkan alaya ing atase ingsun apa akmali ngamal-ngamal ingsun dalam rentang 7 hari yen kae 7 dina wae mau ya 7 dina iki 7 dina ene wong 7 dina dilok-lokke men ya 7 dina wae 7 dina tangi nguridot cara Jawa ngain ya nguridot ngalaya akmali nguridot den pentokake bahasane pondok pentoke biyen yo ora paham kula pentoke iki apa diungkap diekspos ya sekarang diekspos alaiya padaku amali dadi nek auditor mengekspos kinerja karyawan yang diperiksa amali amal-amalku diekspos wawajat tu nafsi kafir aku dapati diriku dalam keadaan kafir babat dzalik setelah jelas ekspos dari auditor jelas fonisnya jelas Anda salah uzib tu mongko duwen siksa sapa ingsun kula yaumin setiap hari dan malam fidarin minan nar di sebuah kawasan neraka la yusbihu adzabu wahidin biwahidatin antara siksa yang satu dan siksa yang lain tidak ada yang sama baik jenis maupun kadarnya ora kudu dikebuki terus ana sing dicongor sing diewek-ewek dan seterusnya alhamdulillah beda-beda pitung dina niku siksane menune beda-beda titik panama kondo bidari sabiatin ketika aku berada di kawasan yang ketujuh lembah ketujuh ja'u biruhi ila jasadi faqalu unzuri ilal hawa ada yang datang membawa ruhku dimasukkan ke jasadku bilang faqalu mereka berkata unzuri lihatlah hai perempuan ilal hawai ke angkasa Wanadhartu mongko ningali sapa ingsun qad futihat mongko temen wis den buka apa-apa abu samai pira-pira lawangi langit waro aitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang hasanal wajhi kang bagus raine madan dawaake ya ngulangake ya tau ing astane rajul biha ulai salasah marang wong telu niki telu meneh samun dua temannya titik faqala al maliku malik ngomong manis salasah sapa wong telu kuwi mau nak faqalat mayit wadon anake raja kuwi mau matur hada sabu takni syamun wa hadani takni hadaini rajulain gini ku samun niku sing nak loro niku dadi telu jumlahe para mah ten sumakalat mongko nuli matur sapa mayit wedok anake raja ya abi wahe rama ula salasatu taiwang telu niku wau iku kot akhaduni temen wis narik sapa wong telu niku ingsun min dhafirati saking kucir ingsun wa akhrajuni dan 3 orang itu telah mengeluarkanku minan nari saking neraka
Fatatu mongko buka sapa ingsun ainaya ing mata loro ingsun. Para itu mongko ison deleng sapa ingsun, maka aku bisa melihat nafsi ing awak kula fi hadzal makan wonten ing papan menika Rama. Summa tulabat mongko nuli njaluk sapa alibnatu mayit wadon kuwi mau minar rasulaini saking utusan loro niku wau yuraddaha untuk mengembalikan dia ila makaniha marang papan sak benere tempat yang sebenarnya tempate maune baroddaha mongko balekake sapa rasulaini ing mayit perempuan itu fahadat maka kembalilah mayat perempuan itu ila kubria marang kuburan nih titik bar dakwah bilhal nangeke bukti mayit ditakoni kowe kepiye nang kono terus sing nametke kowe sapa aslimu para sederek pumpung durung mati pumpung urung mati do Islamo pumpung urung mati manuta wong loro niki bener wong loro niki sing nyelametke kula kudune dijur-jur ana ing Darussabiah di tempat yang ketujuh kula digeret kucir kula sret akhirnya tekan mriki iso matur jenengan dan kula iso syahadat iso Islam kula nyuwun dibalekke ning kuburan dibalekke dalam keadaan nek wingi kafirah saiki mukminah. Ngoten niku para sederek. Wa fi riwayat yang terakhir niki ning riwayat nih sendrek ke rampung. Kira dawa durasine di 47 menit. Jangan lupa like, subscribe and share ya. Biar Anda termasuk orang yang man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Anda dapat pahala kebaikan. Amin. Yo, teruk-teruk sithik-sithik cilik-cilik ngeten iki nggih. Gua sareng-sareng dengan tugasnya gratis. Ora paketane ya wis cetha kabeh nganggo daring iki gitu. Kurkari klik subscribe, ya komentar. Pak Yudi kepadangan, Pak Yudi kurang padang, Pak Yudi bosone kok Jawa dan seterusnya. Ngono kuwi di komen. Pengen bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ngono request. Perkara dituruti apa ora kan termasuk kemantung kula gitu. Share, disebar. Terus loncengnya kling ngono dituthuk ben eneng uploadan anyar dengan dielengke karo sisteme. Ten nggih. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat amanat warudat ila qabri. Iman terus dibalikke nang kubure. Wong wedok niku lho. Wis cetha. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat ma amanal maliku raja raiman bal baki yang ala kufri tetep dalam kekufuran wis wong atos ngeyel wis diterangke kaya ngono ayate cetha kauniyah Qur'aniyah mayit ngali do tangi malah ora percaya niku lak saking biadake wong niku satos atine tertutup atine malah ngene sumaqala al maliku lahum komentare raja niku wau dateng para utusan majitum hadzal balad illa bin nifaqi wong telu teko kene guru hapus hoax Anda hanya menyebar hoax. Itulah para bapak dan para sedherek ketika hati tertutup maka seorang sangat mudah memutarbalikkan fakta. Kebenaran dianggap sebuah kesalahan,
sebuah kebatilan dianggap kebenaran. Dan itu diamini oleh ribuan pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ada kebaikan, ada share, ada kejahatan, jangan sampai Anda ikut menyebarkan kejelekan. Man sanna sunatan sayyi'atan falau wizruha wa wizru man amila biha. Sebaliknya, orang yang menebar hoax, dia akan mendapatkan dosa, dan dosa orang yang mempercayai dan melakukan setelahnya sampai akhir. Itu multi level ganjaran, ono multi level dosa. Walafu minkum, nyuwun pangapunten sedaya lepat lan khilafipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.